Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Saya Giatno, calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Panai Hulu. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 Budaya Positif. Jurnal refleksi Dwi Mingguan ini dibuat menggunakan model 4F atau 4P. P pertama, peristiwa. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kondisi di lingkungan sekolah saya. Ketika itu murid kurang menerapkan senyum, sapa, dan salam dengan guru. Begitu sebaliknya. Jika saya mau ke ruangan kerja saya, pasti saya melewati 3 ruang kelas yang kebetulan tidak ada pelajaran yang saya ampu di kelas tersebut. Ketika mereka sedang piket pagi membersihkan halaman depan dan kebetulan saya harus berpapasan dengan mereka, mereka hanya diam dan melihat saya melewatinya tanpa senyum dan tidak menyapa apalagi memberi salam. Dan hal itu tidak terjadi pada diri saya sendiri. Hampir semua guru diperlakukan sama. Untuk itu, saya mencoba merefleksi diri. Saya harus melakukan tindakan yang positif, belajar menghilangkan gengsi. Kita harus memberi tuntunan dan mencoba dari diri sendiri untuk mendahului menyapa murid dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Ternyata, setelah beberapa hari berdampak positif, pada hari-hari selanjutnya, mereka dahuluan yang menyapa dengan senyuman dan salam serta menanyakan kabar sehat kepada saya. Tentunya saya sangat senang. Situasi seperti ini sangat membahagiakan saya dan murid. Hal lain tentang kesepakatan kelas di kelas yang saya ampu. Dengan kesepakatan kelas yang mereka sepakati bersama sangat berdampak positif bagi murid. Ketika itu, saya mendapat tugas luar mengikuti pelatihan dan kelas yang sudah membuat kesepakatan kelas terpaksa saya tinggalkan. Ternyata, kepala sekolah memberikan apresiasi kepada kelas tersebut karena tidak ribut dan secara mandiri menyelesaikan tugas yang saya berikan. P kedua, perasaan atau feeling. Sebelum mempelajari modul ini, berdasarkan 5 posisi kontrol, saya sangat sering di posisi penghukum dan pemberi rasa bersalah. Saya menganggap murid akan menyadari secepatnya dengan hukuman dan merasa bersalah akan mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Ternyata tidak banyak berpengaruh pada perilakunya yang baik. Bahkan ada yang terlihat menjauh dan murid menjadi kurang ramah. Setelah mempelajari modul ini, saya di posisi teman, pemantau, dan berusaha di posisi manajer. Saya merasa senang, ada kegembiraan, serta timbul semangat baru pada diri saya. Hal yang sangat berbeda, pembelajaran tidak kaku, murid sudah tahu harus berperilaku apa, murid tahu harus mengerjakan apa, dan banyak solusi serta pilihan yang tercipta dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Dan suasana belajar menjadi sangat semangat menyemangati, nyaman, aman, dan bahagia. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Saya hanya memastikan kesalahan murid dan memaksa murid mengakui kesalahannya tanpa proaktif menguatkan hal yang dilakukan murid tersebut memiliki tujuan tertentu yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhinya. Saya langsung menyuruh yang salah untuk mengakui kesalahannya tanpa terpikir untuk mengetahui bagaimana kebutuhan murid dan keadaan emosi murid, tanpa berpikir bagaimana memperbaikinya dan bagaimana selanjutnya, tanpa menanyakan kepada murid tentang keyakinan nilai kebajikan yang harus dipercaya. P yang ketiga, pembelajaran atau findings. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal.
Jika tidak memiliki, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yakni ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Untuk itu, saya berusaha merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau bersifat eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau bersifat eksternal, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau bersifat internal. Menurut Alfie-Kohn, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dengan nilai-nilai kebajikan yang disebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, keyakinan kelas atau sekolah dibuat bersifat lebih abstrak dari peraturan, lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami dan dapat diterapkan di lingkungan, berkontribusi melalui curah pendapat, dan ditinjau dari waktu ke waktu oleh semua warga sekolah. Diperlukan restitusi sebagai suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Penerapan restitusi segitiga melalui 3 tahapan, yakni sesi menstabilkan identitas, sesi validasi tindakan yang salah, dan sesi menanyakan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya mengenai penerapan budaya positif ini, kita sebagai pendidik harus memahami begitu banyak kaitan pengetahuan yang mendasarinya, mulai dari teori kontrol tentang ilusi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan pendekatan segitiga restitusi. Dan di luar dugaan saya, untuk mewujudkan budaya positif tidak mudah dan memerlukan waktu berproses. Saya harus berusaha merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol dan memahami kebutuhan siswa, menempatkan diri pada posisi manajer, serta menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya menjadi pribadi yang sabar dan kuat, memandang semua orang mempunyai kebutuhan yang berbeda, memiliki gambaran berbeda tentang sesuatu hal, semua perilaku manusia memiliki tujuan, saya yang bisa mengontrol diri saya dan saya tidak bisa mengontrol diri orang lain. Suka berkolaborasi untuk menciptakan pilihan dan berpikir positif untuk mengembangkan dan membuat hal baru yang positif, serta menjadikan diri saya menjadi pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan murid menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. P keempat adalah penerapan atau future. Konsep-konsep dalam modul ini sangat penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Dengan mengaitkan semua materi modul mulai modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 sampai pada modul 1.4, yakni dimulai dengan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak,
tahap perkembangan otak dan cara berpikir, prakarsa perubahan mewujudkan visi guru penggerak dengan paradigma inquiry apresiasi atau IA melalui pendekatan rencana Bagja dengan mempertimbangkan alat atap dan sistem ATM hingga pemahaman konsep dan penerapan disiplin positif, menciptakan lingkungan positif dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dan diterapkan dengan pendekatan segitiga restitusi untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Demikian Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Aku tahu obatnya. Manusia kuat.